Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Syukur atas nikmat yang telah diberikan pada kita sehingga kita bisa menunaikan suatu amalan ibadah di bulan suci Ramadan ini, sekaligus kita bisa melaksanakan kegiatan pesantren Ramadan di SMK Muhammadiyah Gisting ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam semoga Allah curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Hadirin siswa-siswi SMK Muhammadiyah Gisting yang saya banggakan, pada pertemuan kali ini untuk menyongsong atau mempersiapkan berbuka puasa pada hari ini, marilah kita sejenak untuk mengkaji daripada Islam yang sebenarnya. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 disebutkan, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Anak-anakku peserta pesantren Ramadan yang berbahagia, kewajiban untuk berpuasa di bulan Ramadan ini bukan hanya diwajibkan kepada kita saja, tetapi pada umat-umat sebelum kita. Sesuai dengan firman Allah tadi, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Artinya sebelum kita itu sudah diwajibkan kita itu untuk berpuasa. Untuk apa? Agar kamu bertakwa. Apa itu takwa? Tentunya takwa dengan yang sebenar-benarnya, yaitu menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua apa yang dilarangnya. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, pertemuan kita kali ini Bapak akan mengambil tema yaitu generasi tangguh. Ini merupakan sesuatu hal yang sangat tepat kita mempersiapkan generasi muda. Kenapa kita mempersiapkan generasi muda ini? Karena di pundak kalianlah kader-kader bangsa ini, kader Islam, kader bangsa itu sendiri
akan berada di pundak daripada kalian. Maka marilah kita bentuk kader-kader ini supaya kader kita ini menjadi kader yang militan, yang tangguh agar Islam tetap jaya. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, pada masa Rasulullah SAW banyak sahabat-sahabat Nabi yang mempunyai ketangguhan di dalam memperjuangkan Islam. Sebagai contoh, Tal'ah bin Ubaidillah, seorang pembesar utama barisan Islam di Mekah, singa podium yang handal. Dia sebagai pelindung daripada Nabi saat perang Uhud, berkecamuk dengan 70 luka tusuk tombak. Donatur utama fisabilillah, mendapat julukan dari Rasulullah. Apa julukan tersebut? Talhah si pemurah, Talhah si dermawan di usianya yang masih sangat muda. Dia pemuda yang tangguh, yang dia siap melindungi daripada Rasulullah di dalam memperjuangkan berdakwah Islam pada saat perang Uhud terjadi. Anak-anakku sekalian, juga ada contoh sahabat yang lain, Sa'ad bin Abi Waqqas. Maksud saya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas itu seorang kesatria yang berkuda, muslimin paling berani di saat usianya baru menginjak 17 tahun. Artinya ini adalah usia-usia kalian. Maka usia-usia kalian ini marilah kita perjuangkan. Kita berjuang untuk menegakkan daripada Islam di Indonesia ini. Ia dikenal sebagai pemanah yang terbaik, sahabat utama yang pertama kali mengalirkan darahnya untuk Islam, lelaki yang disebut Rasulullah sebagai penduduk surga. Yang lebih hebat lagi, Zaid bin Sabit yang usianya masih sangat muda. Beliau sejak usia 13 tahun ia mendaftarkan dirinya untuk berjihad fisabilillah. 13 tahun dia itu sudah mendaftarkan diri kepada Rasulullah untuk ikut berjihad. Pemuda yang jenius, mahir dalam baca tulis. Sehingga Rasulullah bersabda, memberi perintah, "Wahai Zaid, tulislah." Kata-kata tulislah, perintahnya daripada Rasulullah kepada Zaid bin Sabit itu untuk menulis. Apa tugas menulis ini? Zaid bin Sabit ini untuk bisa menulis wahyu-wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Ia mendapat tugas yang maha berat, menghimpun wahyu-wahyu itu tadi di usia 21 tahun. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, subhanallah, nukilan daripada kisah-kisah tadi di atas yang saya sampaikan tadi bukanlah suatu dongeng atau cerita fiktif seperti yang berada di televisi-televisi, sinetron-sinetron yang hanya fiktif belaka. Tetapi ini merupakan suatu fakta. Mereka adalah manusia biasa yang seperti kita, yang telah mengukir prestasi gemilang di masa mudanya. Merekalah pemuda Islam yang mampu mengharumkan agama Allah dalam keremajaannya. Maka saya berpesan kepada kalian, seusia-usia kalian ini adalah merupakan
usia yang sangat banyak rintangan, banyak gangguan. Tetapi marilah kita selalu berpegang teguh atas perintah Allah, yaitu Quran, dan juga kita mengikuti sunnah-sunnah Nabi dalam hadisnya. Maka menjadilah pemuda atau generasi yang tangguh untuk menghadapi daripada rintangan-rintangan saat ini. Anak-anakku sekalian, serta pesantren Ramadan yang berbahagia, Islam tetap jaya. Karena di pundak kalian, Islam itu akan berkembang. Islam itu akan selalu tegak, tidak akan punah. Misi kejayaan Islam tidak diragukan lagi, bahwa para generasi muda memiliki peran yang sangat penting dalam tatanan kehidupan manusia secara umum dan masyarakat kaum muslimin secara khusus. Jika mereka adalah para pemuda yang baik dan terdidik dengan adab-adab Islam, maka merekalah yang akan menyebarkan dan mendakwahkannya. Siapa mereka itu? Mereka itu adalah kalian. Kalian sebagai pemuda, generasi penerus bangsa, generasi daripada penerus Islam, gerakan-gerakan daripada amalan Islam, maka yang akan menyebarkan dan mendakwahkannya, mendakwahkan kebaikan Islam, serta menjadi nahkoda umat yang akan mengantarkan kita nanti kepada kebaikan dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita kekuatan badan, kecemerlangan daripada pikiran untuk dapat melaksanakan semua hal tersebut. Allah itu telah memberikan bekal kepada kita. Berbeda halnya dengan orang yang sudah tua umurnya. Walaupun para orang tua ini melampaui dari sisi kedewasaan dan pengalaman, hanya saja faktor kelemahan jasad kebanyakannya membuat mereka tidak mampu untuk mengerjakan apa yang bisa dikerjakan oleh para pemuda. Maka pemudalah yang akan tangguh. Berikanlah saya 10 pemuda, maka akan aku goncang dunia. Apa itu maksudnya? Artinya di tangan pemudalah daripada gerakan-gerakan itu yang sangat hebat. Oleh karena itu, para sahabat yang masih muda memiliki andil dan peran yang sangat besar dalam menyebarkan agama ini, baik dari sisi pengajaran maupun dari sisi berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin pemirsa, peserta pesantren Ramadan SMK Muhammadiyah Gisting yang berbahagia. Di antara mereka tadi, sahabat-sahabat Nabi tadi, ada Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, Ibnul As, Mu'adz bin Jabal, dan Zaid bin Sabit, yang mereka ini telah mengambil dari Nabi SAW berbagai macam ilmu yang bermanfaat, menghafalkannya dan menyampaikannya kepada umat sebagai warisan dari Nabi mereka. Di sisi lain ada Khalid Ibnul Walid Al-Musanan. Selain mereka yang gigih dalam menyebarkan Islam lewat medan pertempuran jihad di jalan Allah, seluruhnya mereka adalah suatu umat yang tegak melaksanakan beban kewajiban mereka kepada agama,
umat dan masyarakat mereka, yang mana pengaruh atau hasil usaha mereka masih kekal sampai hari ini dan akan terus menerus ada dengan izin Allah sepanjang Islam ini masih ada. Maka selalu kita tegakkan Islam ini di dunia ini. Kita siapkan diri kita untuk selalu kita itu adalah mengembangkan daripada ajaran-ajaran Islam kepada anak cucu kita nanti. Agar apa? Agar anak cucu kita itu selalu mewarisi daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku, siswa-siswi SMK Muhammadiyah Gisting yang berbahagia, kalian masih muda belia. Tantangan kalian, rintangan kalian akan menghalangi daripada gerakan kalian. Tinggal hati kalian ini, keteguhan pendirian kalian untuk bisa menuju kebenaran. Banyak di masjid-masjid kosong. Di masjid-masjid kurang daripada jamaahnya. Kenapa? Karena penanaman Islam di diri kita itu masih keropos, masih kurang. Maka kita tingkatkan iman kita. Anak-anakku sekalian, jangan sampai kita ini nanti menghadap Allah dengan bekal yang kurang. Maka kita teguhkan hati kita. Kita perbanyak amalan-amalan kita di dunia ini. Kita masih diberikan kesempatan hidup, menghirup udara yang segar. Berapa juta liter udara yang berada di dunia ini, bertriliun-triliun, gratis kita nikmati tanpa membayar. Bagaimana kalau kita sedang mengidap suatu penyakit dengan oksigen yang harus membayar dalam satu tabung sekian juta? Sudah berapa triliun fasilitas yang diberikan oleh Allah kepada kita itu. Maka kita mesti untuk bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita. Maka dari itu, di pundak kalianlah, generasi mudalah yang akan menjadi tonggak perjuangan kita. Maka wahai kader, wahai generasi muda, sebenarnya kebangkitan Islam itu hanya ada pada kalian. Kami yang sudah banyak usianya ini sudah tidak kuat lagi secara fisik. Maka kalianlah yang akan meneruskan perjuangan ini supaya Islam itu tetap ada di muka bumi ini. Maka kebangkitan Islam ini ada pada pundak kalian. Maka dari itu, pelajari agama Islammu dengan yang sebenar-benarnya. Tegakkan tauhid, berantaslah syirik, dan tinggalkan maksiat apapun bentuknya. Tautkan hatimu dengan masjid. Jangan biarkan masjid kosong, hanya diisi oleh orang-orang tua. Allah itu suka dengan orang yang beribadah, tetapi Allah itu lebih suka kepada pemuda yang rajin ibadah. Allah suka dengan orang yang beribadah, tetapi Allah itu lebih suka dengan pemuda yang rajin untuk beribadah. Maka bersiaplah untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Selektif kalian di dalam mengambil teman dekat. Jangan semua teman kalian berikan suatu kesempatan untuk bisa kita pergauli. Tetapi kalian harus selektif dengan teman-teman dekat kita. Namun tidak kurang pergaulan.
Bukan berarti kita membatasi daripada pergaulan dengan teman ini, kemudian kita kurang pergaulan. Milikilah fisik dan jiwa yang sehat. Pekalah terhadap zamanmu. Karena zaman ini berbeda dengan zaman yang lalu. Sekarang zamannya sudah media sosial. Semua bisa kita ambil dari media sosial ini. Belajar menggunakan Google, semuanya akan bisa kita terima di sana. Indralah zaman di mana engkau berada saat ini. Saat ini adalah merupakan zamanmu. Maka kalian bisa memanfaatkan daripada teknologi-teknologi saat ini dengan sebaik-baiknya. Jangan menyalahgunakan, tetapi kalian manfaatkan dengan yang sebaik-baiknya. Aturlah waktumu. Kamu punya waktu, kesempatan, disiplin, mumpung mudamu sebelum datang tuamu. Kesempatan ini tidak akan bisa kita raih nanti lagi. Muda tidak akan kembali lagi bisa kita raih. Tetapi kesempatan muda inilah mari kalian manfaatkan dengan yang sebaik-baiknya. Tingkatkan kalian amalan-amalan ibadahnya mumpung masih